Rupanya setiap sungai-sungai ini, Gihon, Pison, Tigris, Efrat, ada maksud tersendiri yang sangat penting buat kita pelajari bersama. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Shalom, selamat bertemu kembali dalam channel ini. Bersyukur kepada Tuhan karena diberi lagi kesempatan untuk boleh mengongsikan lagi pelajaran buat semua orang yang masih setia dengan channel ini, terlebih setia kepada Tuhan. Amin. Baik, untuk pelajaran kita pada kali ini, kita akan mengetahui maksud dari keempat sungai yang mengalir di Taman Eden yang terdapat dalam kitab Kejadian 2 ayat 10 hingga 14. Rupanya setiap sungai-sungai ini ada maksud tersendiri yang sangat penting buat kita pelajari bersama. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Selalu kita mendengar Taman Eden. Selalu juga kita katakan Taman Eden. Itu tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau kita baca dengan teliti di ayat 8 mengatakan Taman di Eden. Alkitab memisahkan kedua hal ini. Artinya taman itu berada di Eden. Bagaimana kita mau memahami ini? Begini, sebagai contoh, ada semenanjung Malaysia. Anggaplah semenanjung ini Eden. Dan di dalam semenanjung ini ada KL, Kuala Lumpur. Dan anggaplah KL itu taman. Jadi di sana ada dua lokasi, benar? Dan menjadi satu tempat. Tempat yang besar ini disebut Eden. Dan ada lokasi yang disebut taman. Kira-kira seperti itu. Taman Eden ini luas di sebelah timurnya. Tuhan membuat taman itu menjadi tempat manusia tinggal. Kenapa Tuhan menempatkan manusia di Eden? Artinya itu rumah mereka. Mereka bekerja di sana, diberi pekerjaan untuk mengusahakan taman itu. Artinya ada satu usaha yang dilakukan manusia, apa yang diberikan dari Tuhan. Nah, apa arti Taman Eden sebenarnya? Arti taman dalam bahasa aslinya adalah melindungi, mempertahankan, menjaga, mengelilingi, melingkupi, atau menutupi. Manakala arti Eden pula dalam bahasa aslinya artinya kesenangan hati atau kegembiraan. Jadi kalau kita gabungkan kedua ini yaitu taman dan Eden artinya dilindungi dengan kesenangan. Dilingkupi dengan kegembiraan, ditutupi dengan kebahagiaan. Itulah arti dari Taman Eden. Dan Tuhan meminta tempat yang dilindungi dengan kesenangan, tempat yang dilingkupi dengan kegembiraan, yang ditutupi dengan kebahagiaan, supaya mereka mengusahakan taman itu seperti itu terus menerus. Seperti iman. Iman bukanlah sesuatu yang kita hasilkan. Iman tidak boleh dihasilkan oleh manusia. Itu diberikan oleh Tuhan. Tetapi itu dikembangkan oleh manusia. Waktu pertama kali iman itu diberikan, itu berbeza setiap orang. Tidak sama. Kita tidak boleh menyamakan iman kita dengan iman seseorang. Saya berapa, dia berapa, mereka berapa. Itu berbeza. Jadi di Taman Eden yang ada kesenangan, ada kebahagiaan, dan ada kegembiraan ini haruslah diusahakan oleh manusia di mana Tuhan sudah beri. Itulah arti sesungguhnya. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat taman ini ada kesenangan, ada kebahagiaan, dan ada kegembiraan? Apa yang membuat itu boleh terjadi? Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ, sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Jadi dalam Kejadian 2 ayat 10 mengatakan sungai ini yang membasahi Taman Eden. Tapi dari satu sumber ini keluar menjadi
4 sungai. Sungai yang mengalir membasahi taman di mana manusia itu tinggal. Bukan saja Alkitab membicarakan sungai ini, tetapi Alkitab juga memberi nama kepada setiap sungai ini. Sungai selalu berhubung dengan kehidupan atau life support. Kota-kota besar dari Alkitab selalu dilewati oleh air. Sebagai contoh, Mesir dan Babylon. Ada life support di sana. Jadi kehidupan dari taman ini diberikan kepada 4 sungai ini. Mari kita lihat nama-nama sungai tersebut dalam Kejadian 2 ayat 11 hingga 14. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, di sana ada damar berdoa dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Dari 4 ini yang tinggal hanya Tigris dan Efrat, benar? Yang masih ada di dunia ini yang ada cuma apa? Cuma Tigris dan Efrat saja. Saudara dan saudari, terkadang kita melihat hal ini, terkadang kita tidak peduli nama-nama ini, benar kan? Seperti juga daftar-daftar keturunan tokoh-tokoh atau silsilah Yesus Kristus. Terkadang kita skip nama-nama tersebut. Saya mau katakan nama-nama itu sangat penting juga untuk dipelajari. Nah, berbalik kepada pelajaran kita, yang harus kita lihat adalah kita coba cari dalam bahasa aslinya, karena bahasa aslinya lebih dulu sebelum dicetak ke terjemahan lainnya. Baik, kita lihat. Pison. Arti pison dalam bahasa aslinya artinya bertambah. Dari kata kerjanya artinya bertumbuh, menyebar, membesar, bertambah gemuk. Gihon dalam bahasa aslinya bermaksud meledak. Dari kata kerjanya membludak keluar, menyembur keluar, ataupun mekar. Manakala Tigris dalam bahasa aslinya yang berarti cepat dan berenergi. Dan Efrat dalam bahasa aslinya yang berarti berbuah penuh. Jadi kalau kita melihat terminologi bertumbuh, mekar, berenergi, berbuah penuh, apa yang kita rasakan ketika kita mendengar hal-hal ini? Berpikir sesuatu yang bersemangat kan? Sesuatu yang menyegarkan, sesuatu yang penuh dengan kekuatan. Jadi itulah kita rasakan. Yang mau disampaikan oleh Alkitab adalah begini, bahwa Tuhan mengajarkan kita bahwa rencananya untuk kita adalah agar kita memiliki sebuah kehidupan yang mana bertumbuh, mekar, berenergi, berbuah penuh. Artinya hidup itu adalah sebuah kehidupan yang bersemangat. Sebuah kehidupan yang bukan kehidupan yang dijalani oleh kebanyakan orang Kristen saat ini. Di awal Tuhan menciptakan manusia pertama kali, yaitu Adam dan Hawa, di mana kehidupan itu ada di taman itu kan. Kehidupan yang bertumbuh, mekar, berenergi dan berbuah penuh. Pertanyaannya adalah, apakah masih ada kehidupan seperti itu saat ini? Ya, masih ada. Ada di mana? Ada di antara orang-orang Kristen. Dan sangat menarik kalau kita melihat ayat 10 itu kembali. Mari kita lihat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Nah, dikatakan taman itu dibasahi oleh sungai itu. Dan sungai itu menggambarkan sebuah kehidupan. Pertanyaannya lagi adalah, dari mana asalnya sungai ini yang menghasilkan 4 cabang? Atau di mana titik mula sungai ini? Semua yang kita sebut tadi yang bertumbuh, mekar, berenergi, dan berbuah banyak, kehidupan itu berasal dari suatu sungai ini. Sungai yang kita tidak tahu namanya ini, yang tidak dinyatakan berasal dari mana itu, membasahi taman itu, di mana manusia itu tinggal. Dan dari situ, dari taman ini, sungai itu terbagi 4 cabang yang membuat kehidupan Adam dan Hawa bertumbuh.
berenergi, mekar, dan berbuah penuh. Itu semua oleh karena sungai yang mengalir dari taman. Entah berasal dari mana. Dari mana asal sungai ini? Jawabannya terdapat di dalam Eden yang dipulihkan. Di mana itu? Mari kita buka di dalam Wahyu 22. Di sini kita akan mendapat jawabannya. Tetapi sebelum kita membaca Wahyu 22, kita terlebih dahulu membaca Kejadian 2 ayat 9 untuk menguatkan lagi pemahaman kita apabila kita membaca Wahyu 22 nanti. Baik, selepas Tuhan membuat taman di Eden dan menempatkan manusia di sana, ayat 9, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya, dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sekarang mari kita baca Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari takhta Allah dan takhta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Saudara dan saudari, ini gambarannya sama dalam Kejadian 2 ayat 8 dan 9 tadi kan. Jadi sungai yang mengalir dari Eden yang membasahi taman, dan sungai itu terbagi menjadi 4 sungai adalah sungai kehidupan. Saya ulangi. Sungai yang mengalir dari Eden yang membasahi taman dan sungai itu terbagi menjadi 4 sungai adalah sungai kehidupan yang mengalir dari takhta Tuhan dan takhta anak domba itu. Jadi apa yang pelajaran ini mau sampaikan adalah kehidupan seperti yang digambarkan itu mengalir dari Tuhan itu sendiri, atau dengan kata lain, Tuhan memberi kehidupan seperti itu pada Adam dan Hawa waktu pertama kali mereka diciptakan. Itu sebabnya Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 10, "Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Seperti yang diterima oleh orang tua kita pertama di Taman Eden, di mana itu sudah hilang oleh karena dosa. Kehidupan yang bertumbuh, mekar, berenergi, dan berbuah penuh itu sudah hilang. Jadi Yesus datang kembali untuk mengembalikan kehidupan yang berkelimpahan ini yang hilang di Eden. Dia mau berikan ke manusia. Bertemu lagi kita di pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.